dari Subang. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Tinda. Dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islami Tinda yang di rumah, yang selalu dirahmati Allah. Masya Allah, yang selalu setia juga menyaksikan Islami Tinda. Masih di tema kita pagi hari ini. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi temanya apa sih? Temanya adalah, apakah ini hidayahku? Masya Allah, mudah-mudahan iya. Amin, Ibu ya. Dan sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang pasangan suami istri mendapatkan hidayah saat tiduran. Saat tiduran lagi ngapain ya? Kok bisa dapat hidayah? Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, luar biasa ya Ibu ya. Kalau orang mau dapat hidayah tuh mau sebelumnya ada masukan jelek tentang Islam segala macam. Akhirnya kalau Allah kasih hidayah masuk Islam, ini Masya Allah luar biasa. Sampai lagi tiduran aja bisa dapat hidayah tuh. Hidayah tuh bisa di mana aja datangnya, ini Masya Allah. Tapi gini Bib, ada juga saya pernah dengar Bib ya. Ada jalan hidayah yang agak unik bagi orang-orang yang belum masuk Islam sebelumnya. Terus dia tuh sempat dengar azan. Karena mungkin rumahnya dekat dengan masjid gitu ya. Dengar azan, terus tiba-tiba dapat hidayah. Apakah ini benar-benar juga hidayah namanya? Mohon izin penjelasannya guru kita Habib Muhammad Syahab. Tepuk tangan dong buat Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga cerita yang unik di zamannya Sayyidina Malik bin Dinar. Ada dua orang majusi. Satu berumur 75 tahun menyembah api. Yang satunya 45 tahun adiknya, ini kakak beradik. Adiknya 45 tahun menyembah api. Dalam suatu kebingungan ketika dua-duanya ini benar nggak apa yang dia sembah, benar nggak ini api ini dijadikan Tuhan. Sehingga dalam suatu kebingungan si adik yang umur lihat hidayah walaupun kakak beradik. Si adik ini berkata kepada api, aku ini menyembah engkau, setiap hari datang kepada engkau, setiap hari sujud kepada engkau. Aku pengen tahu kau ini baik atau tidak terhadap aku. Maka si adik, ibu-ibu yang di rumah juga khususnya, si adik ini tiba-tiba dia taruh tangannya, kalau kau baik terhadap aku, kau tidak akan memusuhi aku dan menyakiti aku. Maka si adik, dia keluarkan tangannya, dia taruh di api. Umur 45 tahun dan 45 tahun dia menyembah api tersebut. Ketika dia taruh di atas api tersebut, dia kaget. Kenapa? Tangannya terbakar. Aku menyembah engkau setiap hari tapi kau masih membakar aku. Kemudian dia bicara kepada kakaknya, coba kak, kamu yang taruh tanganmu di api tersebut, mungkin kau lebih lama menyembah api sudah 75 tahun, mungkin api itu baik terhadap engkau tidak membakarmu. Maka si kakak taruh tangannya di atas api tersebut dan kaget juga. Maka tangannya juga terbakar. Maka dalam suatu kebingungan dia mendapatkan kabar tentang Islam si adik. Dan dakhala fil Islam, hidayah taufik dari Allah mampir kepada adik tersebut. Dia 45 tahun menyembah api, masuk ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah si kakak diajak, ayo kak ikut kita masuk ajaran Islam. Maka si kakak mengatakan tidak, aku sudah 75 tahun menyembah api tersebut. Malu sama teman-teman kalau aku meninggalkan menyembah api tersebut. Maka si kakak terus melanjutkan menyembah api. Si adik mendapatkan hidayah, menyembah api 45 tahun masuk ajaran Islam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini unik Masya Allah. Dia unik masuknya itu dari api. Dia taruh tangannya di api tersebut, maka dia terbakar. Dia tidak merasakan kenikmatan dan dia merasakan api itu tidak baik terhadap dia. Maka Masya Allah ini suatu kehebatan. Makanya kita nih jaga hati kita, jaga lisan kita. Insya Allah dengan hal tersebut juga Allah selalu kan berikan hidayah. Bu. Amin. Masya Allah. Jadi hidayah ini juga harus selalu datang sama orang yang lebih tua ya Bib ya. Betul. Bisa jadi hidayah itu datang sama orang yang lebih muda. Nyampein kepada kita yang lebih tua gitu ya. Tua, lebih kecil. Lebih kecil belum tentu ya. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Udah siap? Bingung. Udah siap apa katanya? Udah siap ditanya sama Ustadz Maulana belum? Siap ya? Kalau gitu kita langsung masuk ke segmennya nih. Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah sebelumnya mana tadi mic-nya ya? Ada di sebelah sini saya taruh tuh ya, coba. Saya mau tanya, ibu ini.
Tertipu. Iya. Coba berdiri Ibu, perkenalkan diri dulu. Ayo perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking groginya wabarakatuh 2 kali. Nama saya Teti. Ibu Teti. Ibu Teti Iya. dari Majelis Partuhoer Heeh. ya, dari Subang. Subang. Ya. Bu, emang gak gampang kalau ngomong depan kamera, jangan diledekin. Iya. Bu, Ustadz mau nanya apa? Biasa nggak ibu cerewet kepada suami kalau nggak sholat? Ya, Iya. suka. Suka. Ya. Cerewetnya gimana? Coba contoh nih suaminya. Ya. Gimana? Nah, Sana sholat. sana sholat. Gimana mau rezekinya banyak Nah. kalau sholatnya males. Nah, tuh Bu Teti. Rezekinya banyak, Terus. sholatnya juga. Omelin terus Bu. Males. Omelin terus. Ya. Emang begitu. Ini mak bukan acting. Iya, makasih banyak Ibu Teti. Tepuk tangan dong buat Ibu Teti. Masya Allah. Silakan Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah, izin Pak Kiai Habibuna, Masya Allah, tabarakallah, Habib Muhammad Sahab. Habib Saleh. Buat kita semuanya, jamaah. Oh jamaah. Yeay. Gila, pinter jamaahnya tuh. Ternyata ada jalan hidayah berikutnya dari istri yang cerewet. Iya. Istri yang cerewet itu adalah jalan kebaikan buat suami, buat anak, buat lingkungan. Karena wanita cerewet karena kasih sayangnya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Ada orang ditanya apa yang menyebabkan kamu jadi wali. Nah, terus bayangkan beliau jalan kemana-mana didampingi oleh singa. Yang dampingi tahu nggak? Setelah istrinya meninggal singa itu nggak ada lagi. Kenapa? Ternyata dia bersabar dengan istri yang cerewet. Tahu nggak? Tahu nggak? Suami bisa jadi giat cari nafkah gara-gara istrinya cerewet. Jangan pula kalau tidak bawa uang. Bukankah memberi nafkah itu kewajiban suami? Makanya perlu adanya wanita cerewet untuk memicu suami untuk menjalankan kewajibannya. Betul. Jadi jangan pernah marah kalau istri cerewet. Itu kebaikan itu. Kemudian mohon maaf. Kadangkala astagfirullahaladzim. Suami belajar taat dari istri yang mana istri ini perlu dilindungi. Maka dalam ketaatan ini kadangkala suami itu terpancing, terpicu untuk melakukan ketaatan karena menghadapi istri yang cerewet itu. Ada lagi satu nih, mau tahu? Tingkat dapat hidayah itu disebabkan karena istri yang cerewet sehingga makin meningkatlah tingkat kesabaran seorang suami. Aduh ya Allah. Oh, Masya Allah. Ada yang nanya sama saya. Kalau suaminya cerewet ke Ustadz Maulana gimana? Yang dapat hidayah istri. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya Dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Nah, oh iya yang keserimpet sama kerudungnya sendiri barusan. Coba kita kasih. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam. Iya dong Ibu. Bingung ya. Ya sekalian assalamualaikum belum dijawab udah tanya dong Ustadz. Ibu perkenalkan diri dulu namanya siapa? Nama saya Bu Andin. Ibu siapa? Bu Andin. Ibu Andin. Dari Majelis Talim Batul Hoyer Cigadung Subang. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ibu Andin. Mau nanya sama siapa Ibu Andin? Mohon izin mau bertanya ke Pak Kiai. Pak Kiai boleh. Pak Kiai, baik. ada orang yang jarang ibadah tapi Ya. tiba-tiba Allah memanggil untuk umroh. Oh. Tapi apakah itu satu hidayah dari Allah? Ya.
Tapi ada juga orang yang takut untuk umroh, melaksanakan umroh karena takut dosanya dibalas di sana. Apa itu memang benar Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Andin. Buru-buru banget Bu Andin mau kemana? Silakan dijawab Pak Baik, Kiai. Pak Fadli, Habib Muhammad Syahab, kemudian Kiai Maulana, Ibu yang terhormat, pemirsa, ayah bunda yang ada di rumah yang saya cintai. Sebetulnya pergi haji itu mudah, umroh itu mudah. Tapi enggak semua orang bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Melalui umroh bisa juga dia mendapatkan hidayah. Dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan takut, tapi jangan juga sembarangan berucap kata-kata dengan kata yang enggak baik. Saya ini pergi haji, maaf, belum pernah pergi haji dan umroh. Karena Allah belum memanggil saya. Siapa bilang Allah belum panggil dia? Allah sejak lama sudah memanggil mereka, sudah memanggil dia. Cuman dianya aja yang pura-pura gak denger. Betul gak Bu? Betul. Cuma dianya yang budak. Ntar pada marah dibilang budak lagi. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wuti alinnas lalladhi bibakata mubaraka wa udalil alamin fihi ayatum bayinatum maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah memanggil dia. Wajib hukumnya bagi orang yang mampu pergi haji maupun umrah. Amin dong. Amin. Jadi jangan dia berkata-kata yang gak baik. Terkadang saya punya satu history, punya satu pengalaman. Itu ada orang yang pergi haji depan saya. Kiai, itu kan Ka'bah batu. Kenapa kita sembah? Enggak masuk akal, enggak masuk otak. Saya bilang cepat istighfar, saya gituin. Dia bilang bener enggak masuk otak, enggak masuk akal. Ibu tahu enggak? Bu, sehat? Mata pada melotot semua, Masya Allah. Saya bingung. Cepat Bapak istighfar. Loh, emang bener gak masuk akal, gak masuk otak? Ibu, Bapak tahu gak, pemirsa Indonesia tahu? Pas dia pulang ke maktab, ke hotel, dia mau pipis, dia mau buang air kecil, di situ dia terpleset, dia terjatuh, kepalanya terbentur dengan kloset itu. Terbentur dengan akhirnya dia tidak bisa berpikir, dia gak bisa masuk otak. Maksudnya apa? Enggak masuk akal. Akhirnya akal dia yang dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jangan pakai takut-takut. Saya nggak mau pergi haji karena takutnya ada balasan dari Allah sesuatu yang saya pekerjakan. Maaf, jangan takut-takut. Di situ ada kharaja min dunubihi kayyoma waladas umhu. Seperti bayi yang baru lahir dari kandungan seorang ibu. Begitu. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Pak Kiai. Bersih suci. Bersih suci. Pak Kiai Agus Dermawan, terima kasih banyak, Masya Allah. Berangkat umroh. Berangkat. Coba saya mau nanya dulu sama Ibu, udah umroh Bu? Ada yang belum? Angkat tangan yang belum. Punya rumah? Pelit berarti. Umroh kan lebih murah daripada rumah. Jamaah. Nih ya buat jamaah Islami Tinda ada lagi nih video nih ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita juga bahwa ada YouTubers Indonesia di Cina berbagi Jumat berkah. Ini Masya Allah nih menebar kebaikan. Coba kita lihat tayangannya ini dia. Masya Allah. Seneng ya Bu ya? Ya. Ya Allah, keren banget ya. Apa Bu? Keren. Keren gitu. Keren Delano maksudnya. Keren iya. Keren iya keren banget. Masya Allah. Saya di sini jarang loh ngajain Jumat berkah. Masa? Ya malah kita itu malah berebutan ngambil kotak gitu. Oh, Ibu gak pernah bagi-bagi Jumat berkah nih berarti. Banyak. Namanya Ibu namanya siapa? Nama saya Lilis Aisyah. Lilis Aisyah. Suka dipanggil Lilis Cahya. Suka dipanggil Lilis Cahya, padahal namanya Aisyah. Ya, Iya. suaminya kan Cahya. Oh, karena suaminya namanya Cahya. Iya. Itu aja Ibu, makasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu Lis. Ustaz Maulana gimana Ustaz Maulana? Jadi Sini aja Bu. sebenarnya gini, mau tahu nggak Bu, buat semuanya jamaah dimanapun berada, kita tidak tahu hidayah itu lewat mana saja. Oh gitu? Maka berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu lewat mana hidayah itu datang. Lewat mana Mau emangnya? tahu?
Mau tahu? Mau. Yang di rumah mau tahu? Mau. Yang kemana-mana ya kita masih bahas tentang hidayah. Oke. Tetap di Islami Tinda. Jemaah-jemaah. Alhamdulillah. Apakah ini hidayah?